Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ketemu di Kenduri Cinta. Ada banyak soal yang sebetulnya saya sudah sebut dari tadi yang saya mau pakai untuk malam ini. Dari sesi ke-1 sama Mas Pram sama yang pertama yang bicara tadi malam, kesehatan mental, tema merdeka, dekonstruksi, negara sebagai tema, dan kemesraan sama Tuhan. Semua penting sekali untuk tema malam ini, impersonation. Imagine oleh John Lennon, salah satu lagu yang tersayang oleh Cak Nun, sering dibawa oleh Kiai Kanjeng di dalam negeri maupun di luar negeri. Saatnya mereka jalan sebagai orkestra gamelan fusion di luar negeri. Beberapa hari yang lalu saya sempat pikir ada berapa kata dari penyanyi Jamaica Bob Marley yang tiba-tiba masuk ke pikiran saya dari lagunya beliau, Redemption Song. Saya nggak tahu kalau ada yang di sini yang tahu Redemption Song Bob Marley. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Bebaskan diri Anda dari perbudakan mental. Tidak ada selain dari kita sendiri yang dapat membebaskan pikiran kita. Pegang dulu pikiran itu, nanti kita balik ke sini. Saya juga punya satu orang teman perempuan, namanya Serena Mann. Bapaknya orang Inggris, ibunya orang Indonesia. Nama Buddha dia, Kelsang Mondro, seorang Buddha. Kemarin dia menulis bahwa setiap tahun sejak 2001, saya telah menghadiri festival musik panas di pusat meditasi Kadampa di Inggris, salah satu tempat Buddhis, untuk mendengarkan ajaran berlatih meditasi, terhubung dengan komunitas yang luar biasa dari orang-orang yang semuanya berjuang untuk tujuan yang sama. Menemukan tujuan bagi saya adalah sesuatu yang sangat saya hargai. Tujuan saya yang sebenarnya adalah tentang pengembangan batin dan meningkatkan kualitas pikiran saya. Untuk mengatasi keadaan negatif dan menumbuhkan alih-alih kesabaran, kerendahan hati, cinta, dan kasih sayang. Kalau orang Maya, kita punya budaya Maya, kebersamaan Maya. Sejarah, buku, dan pelajaran Cak Nun lewat berapa puluh tahun, dan lebih dari 100 buku, musik, drama, puisi, esai, dan lebih banyak lain, tulisan yang lain. Saya juga malam ini teringat oleh satu esai oleh Syekh Muhammad Nur Samad Kambah dari tahun 2010 mengenai kosakata Maya yang dalam bahasa Arab berarti dalam keadaan bersamaan, atau kebersamaan yang tak terlepaskan, the endless togetherness. Itulah Maya. Dalam tradisi Sufisme, Maya berarti Mayatullah, bersama Allah. Seperti kita malam ini, kita bersama Allah. Setiap bulan di Kenduri Cinta, di padang bulan, di mana-mana ada komunitas Maya, tergaransi bahwa kita Mayatullah, bersama Allah. Itu tujuan kita dan itu hadiah kita. Abu Bakar juga dikatakan dalam Al-Quran bahwa Allah bersama kita. Dan Maya muncul dalam konteks proses hijrah. Karena pada dasarnya momentum hijrah menjadi tongkat transitional, kata Syekh Nur Samad, dalam metodologi dan pendekatan dakwah yang digunakan Nabi Muhammad dalam misinya. Jadi itu semacam transisi juga dari filosofi Mekah sampai ke Madinah yang sering dibawa oleh Cak Nun dalam acara Maya dan Kenduri Cinta. Cak Nun secara formal bukan anggota tarekat ataupun pernah berguru
dan menerima ijazah dari salah satu orang syekh. Tetapi menurut Syekh Nur Samad, yang aneh dan ajaibnya, pemikiran apapun yang terkandung dalam literatur tasawuf bisa dengan gampang dianggap dan dibahas oleh Cak Nun di Kenduri Cinta dan di mana-mana. Pantesan Syekh Nur Samad selama berapa tahun kerja sama Cak Nun secara dekat sekali. Maya yang secara kreatif atau lebih tepatnya menjabarkan prinsip-prinsip persahabatan, persaudaraan, dan ikrah perjuangan berdasarkan cinta, kasih serta dengan ikhlas dan jujur yang bersumber dari inspirasi Gua Saur dan momentum hijrah Nabi. Itu merupakan kreasi sofistik Cak Nun dalam Kenduri Cinta dan acara-acara maya. Jadi dengan demikian maka Cak Nun dengan jamaah maya sesungguhnya merupakan nikmat bagi pemerintah dan negara Indonesia seperti tadi disebut. Forum-forum maya Cak Nun telah menjadi danau sarapan bagi banjir kebencian masyarakat mengenai Syekh Nur Samad. Maya menjadi gegana penjinak bom yang setiap saat dapat meledak gara-gara ketidakadilan dalam masyarakat. Forum Maya jadi salah satu forum yang sangat baik untuk Indonesia, untuk kita semua yang ikut di sana. Kembali ke kata-kata awal, Sarina dan yang lain, karena dalam Maya hanya ada waktu dan ruang untuk cinta. Dalam Maya tidak ada waktu atau ruang untuk kebencian atau agresi atau dengki. Ya, ada saat untuk argumentasi, ada saat untuk marah. Tetapi kita hanya menang di saatnya kita membebaskan diri dari rasa kebencian dan dengki. Sama seperti Bob Marley yang tadi. Di saat itulah kita membebaskan diri dari kebudakan mental kita sendiri. Kalau Sarina, teman saya, ada seorang pendeta Buddhis perempuan tinggal di Inggris yang saya sudah lama kenal. Saya juga kenal bapaknya sebelumnya, seorang penulis di Indonesia dan juga seorang teman saya yang akrab. Sarina melatih diri selama berapa puluh tahun sampai mencapai tingkat ketentraman yang sangat tinggi sebagai Buddhis. Kalau kita khususnya yang Muslim, kita bisa ambil belajarannya untuk hidup dari Al-Quran, dari hadis, contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dan dari Asbabun Nusul. Kita sebagai orang Maya juga punya pelajaran tentang kehidupan dari Mahnun, Kenduri Cinta dan komunitas Maya yang lain di seluruh Indonesia. Malam ini kita juga punya Mas Bagus Mulyadi, Profesor Bagus dari Nottingham di Inggris. Di Inggris bulan ini mungkin kalau ada yang lihat di berita, ada acara yang sangat shocking, di mana 3 anak kecil dibunuh secara brutal, tanpa alasan. Sejak itu terjadi kerusuhan di Inggris, di 6 atau 7 kota besar di Inggris, London, Liverpool, juga di Irlandia, di Belfast, di beberapa kota besar dan kecil. Yang dianggap oleh yang bikin kerusuhannya ada soal migrasi, etnis, agama, tetapi terutama dan seperti selalu soalnya kemiskinan, kesejahteraan dan tidak kesejahteraan, keadilan yang menyebabkan konflik di Inggris. Dan di tingkat dunia kita juga lihat bahwa sumber daya alam, ekonomi global, pertumbuhan ekonomi saat ini terkait perubahan iklim dan faktor geopolitik seperti konflik internasional dan perang yang masih tetap jadi antara Ukraine, Rusia, dan di beberapa negara yang lain. Cak Nun juga ajar kita untuk mikir lewat dekonstruksi, seperti disebut tadi oleh Prof. Bagus, untuk membongkar
persepsi dan asumsi kita yang dasar, dan lewat proses analisis untuk membangun arti dan makna lagi. Kalau kita lihat ekonomi global dan pertumbuhan yang setiap tahun harus lebih besar lagi di setiap negara menurut teori kapital, mungkin saatnya untuk mikir bahwa kurang ada lebih. Apakah degrowth atau baliknya dari pertumbuhan ekonomi bisa menyelamatkan diri dan ekonomi kita dan ekonomi dunia daripada pertumbuhan ekonomi setiap tahun terus. Salah satu pikiran yang sudah dianggap oleh beberapa analis di Inggris tentang ekonomi di sana. Mungkin kita juga bisa membebaskan diri dari pertumbuhan ekonomi yang konvensional dalam ideologinya merdeka di Indonesia. Setiap tahun saya selalu pikir tentang konsep merdeka. Saya baru datang ke Indonesia pas sebelum Hari Merdeka, lebih dari 30 tahun yang lalu. Kemerdekaan Indonesia sebagai titik dalam sejarah. Seperti juga hijrah sebagai titik dalam sejarah Islam dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemerdekaan itu bukan titik. Kemerdekaan adalah sesuatu yang kita selalu menuju, bukan destinasi atau titik akhir, tapi jalannya dan konsepnya. Kita di sini di Maya tidak pernah lepas dari jalanan yang menuju kemerdekaan. Kemerdekaan kolektif dan kemerdekaan individu untuk memperbaiki diri dan memperbaiki negara. Jadi kalau begitu kita selalu harus membaca, selalu harus membelajar seperti Sheikh Nur Samad nulis dalam esai dari 2010 tentang Cak Nun dan Sufisme, Iqra, seperti diajarkan oleh dia di sekolah, di universitas, di tempat kerja masing-masing, di rumah masing-masing, dalam negeri dan luar negeri. Kalau ada kesempatan belajar di luar negeri lewat LPDP, lewat scholarship yang diberi oleh negara lain, Chevening dari Inggris, Fulbright oleh Amerika, pokoknya baca buku Cak Nun dan belajar dan belajar lagi. Dan dalam kata Bob Marley, bebaskan diri dari perbudakan mental. Tidak ada selain dari kita sendiri yang dapat membebaskan pikiran kita sendiri. Itu sebab responsnya dan kata-kata yang saya siapkan untuk malam ini, untuk menjawabkan tema malam ini, impersonation. Mungkin kita bisa menggali lebih dalam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.